Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramayarani, mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 3C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dan UAS saya dari Bapak Ilyas MA, mata kuliah model-model konseling. Soal yang pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis interpretasi atas resistensi. Teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama ada asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Klien diminta mengutarakan apa saja yang terlintas dari pikirannya. Yang kedua, analisis mimpi. Klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya, dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Teknik ini digunakan untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena waktu tidur, pertahanan ego menjadi lemah dan kompleks yang terdesak pun muncul ke permukaan. Menurut Freud, mimpi ini ditafsirkan sebagai jalan raya mengekspresikan keinginan-keinginan dan kecemasan yang tak disadari. Yang ketiga, interpretasi, yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi, bebas, mimpi, resistensi, dan transparansi klien. Konselor menjelaskan dan bahkan mengajarkan klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan dalam mimpi, asosiasi, bebas, resistensi, dan transparansi. Yang keempat ada analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakannya. Yang kelima ada analisis transparansi. Transparansi adalah mengalihkan bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Dalam hal ini, klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait dengan cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan yang ada oleh klien dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan ke konselor. Biasanya klien bisa membenci atau mencintai konselor. Konselor menggunakan sifat-sifat netral, objektif, anonim, dan pasif agar bisa terungkap transparansi tersebut. Soal yang kedua, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Karena Adler orang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam proses penyesuaian kembali individu dan membawa psikiater ke dalam masyarakat. Penekanannya pada pentingnya perasaan inferioritas, kompleks inferioritas, diakui sebagai elemen isolasi yang memainkan peran kunci dalam pengembangan kepribadian. Alfred Adler menganggap manusia sebagai keseluruhan individu, dan karena itu ia menyebut psikologinya psikologi individu. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemisah tersebut. Soal yang ketiga, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Classical conditioning adalah suatu proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Dirangsangkan dengan stimulus tersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Katanya sama terbentuk hubungan stimulus yang telah dikondisikan. Soal yang keempat, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Rasional emotif terapi adalah aliran psikoterapi yang berdasarkan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik untuk berpikir rasional dan jujur, maupun berpikir secara irasional dan jahat. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Triad and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Rogers beranggapan bahwa kekuatan-kekuatan yang memimpin perilaku manusia ada pada diri manusia itu sendiri, dan apabila kondisi-kondisi sosial tidak mengubahnya, kekuatan-kekuatan tersebut akan mengarahkan manusia menuju pandangan
perkembangan yang positif. Sedangkan trait and faktor ini memiliki karakteristik tersendiri yang akan membedakan dengan teori-teori lainnya. Teori ini menitikberatkan pandangan bahwa sifat diri, syarat pekerjaan, dan pertimbangan segi-segi seperti kognitif, non-kognitif itu akan mempengaruhi pilihan karir seseorang. Menurut teori trait and faktor ini diperlukan pengukuran-pengukuran psikologis untuk menentukan pilihan karir seseorang. Soal yang ke-6. Jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Teknik-teknik konseling Gestalt. Ada 9 teknik konseling Gestalt. Yang pertama ada permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara konselor dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya, kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak, kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh, kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh, kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung, dan kecenderungan kuat atau tegar lawan kecenderungan lemah. Yang kedua ada latihan saya bertanggung jawab, merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu konseli agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian konseli menambahkan dalam pernyataan itu. Yang ketiga ada bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat dan menerimanya, mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Yang keempat ada teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berbalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Yang kelima ada tetap dengan perasaan. Teknik dapat digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong konseli untuk bertahan dengan perasaan yang ingin dia hindarinya itu. Yang keenam ada kursi kosong, merupakan suatu teknik role playing yang dilakukan oleh konseli dengan seseorang yang dibayangkan pada kursi kosong. Tujuannya untuk menurunkan ketegangan akibat konflik. Yang ketujuh ada berkeliling, suatu latihan di mana konseli diminta untuk berkeliling ke temannya atau orang yang dikenalnya dan berbicara untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan masalahnya. Yang kedelapan adalah saya memiliki suatu rahasia, suatu metode pembentukan kepercayaan dalam rangka mengeksplorasi mengapa konseli tidak mau membuka rahasianya dan mengeksplorasi ketakutan-ketakutan menyampaikan hal-hal yang mereka anggap memalukan dan menimbulkan rasa berdosa. Dan terakhir ada permainan melebih-lebihkan, suatu metode peningkatan kesadaran atas tanda-tanda dan isyarat-isyarat halus yang dikirimkan oleh seseorang melalui bahasa tubuh, misal gemetar atau menggoyangkan tangan dan kaki. Soal yang ketujuh. Jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Aspek logoterapi yaitu yang pertama ada freedom of will atau kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis. Tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kebebasan berkeinginan adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia. Yang kedua, menurut Frank, hidup punya potensi untuk memiliki makna apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi. Bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek hidup yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Yang ketiga, keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Keinginan akan makna adalah dasar perjuangan manusia untuk menemukan dan memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Soal yang ke-8. Jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Yang dapat saya pahami dalam makalah saya yang berjudul Terapi Analisis Transaksional, yaitu saya menyimpulkan bahwa analisis transaksional merupakan teori kepribadian dan sistem yang terorganisasi dari
Terapi interaksional. Analisis transaksional mengkaji transaksi yang dilakukan oleh beberapa individu yang masing-masing memiliki kepribadian tersendiri. Tujuan dasar analisis transaksional adalah membantu konselor dalam membuat putusan-putusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Dalam proses konseling, konselor dan klien bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam analisis transaksional secara umum yaitu permission atau memberi kesempatan, protection atau proteksi, dan potensi. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.